system. Oke, jadi di episode kali ini nih kita di episode kali ini temanya ini sangat-sangat menarik dan kompleks ya. Nah, bisa menambah pengetahuan para penonton juga. Nah, jadi tema kali ini adalah perbedaan antara sistem warisan matrilineal dan patrilineal. Nah, dari tema kali ini kita sudah mengundang dua narasumber yang berbeda dari budayanya masing-masing. Ada matrilineal dari Padang dan patrilineal dari Batak. Oke, langsung aja kita panggil tamunya, bintang tamunya. Oke, sebelum kita mulai ke topiknya, mari kita perkenalan dulu, oke? Dari siapa dulu? Mungkin dari aku dulu. Halo semua, aku Nova Tanaya dan aku dari Padang yang akan menjelaskan tentang sistem matrilineal. Oke, tepuk tangan dong untuk Novara. Halo, aku Nadine Anastasia. Di sini aku berada di pihak sistem patrilineal Batak. Jadi aku akan menjelaskan apa itu kematiannya, akibatnya, dan sebagainya. Oke, tepuk tangan dong untuk Nadira. Oke, jadi kita udah menyiapkan banyak pertanyaan-pertanyaan dari para penonton nih untuk tema kali ini. Oke, kalian udah siap? Siap. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama adalah apa sih perbedaan utama antara sistem matrilineal dan patrilineal? Nah, mungkin dari matrilineal dulu kali ya. Aku bakal menjelaskan tentang sistem matrilineal yang pasti berbeda kan dengan patrilineal. Matrilineal itu tuh warisan yang diturunkan melalui garis ibu. Jadi nanti harta warisannya tuh bakal diturunkan nanti oleh anak perempuan atau kerabat ibu. Jadi itu sistem matrilineal. Gimana dengan patrilineal? Kalau sistem ini tuh berbeda ya dengan matrilineal. Kalau matrilineal ini dari garis ibu, nah kalau dari patrilineal ini dari garis ayah. Jadi nanti warisannya itu diturunin oleh anak laki-laki dari ayah atau kerabat ayah. Jadi kebalikannya dengan sistem. Oh, jadi itu ya perbedaan warisan sistem patrilineal dan matrilineal itu dari garis keturunan ya? Iya. Antara ibu dan ayah. Nggak bisa tuh dua-duanya. Oh gitu, oke. Jadi keuntungan utama dari sistem warisan patrilineal di Batak itu apa sih? Keuntungannya sih ya, kalau sistem patrilineal ini keuntungannya itu bisa bersosialisasi lebih dalam dari keluarga sang ayah atau anak laki-laki. Jadi kita bisa memperdalam suatu hubungan keluarga dari garis ayah. Oh, kalau kira-kira kalau dari Nabila sendiri, kalau ini kan patrilineal dari garis ayah ya. Berarti kalau Nabila itu nanti nggak dapat warisan dong? Enggak, karena ini aku tuh ngikutin dari adatnya. Kita tuh harus menerima adat yang memang udah ditetapkan dari budaya ini. Oh gitu, oke, terima kasih. Jadi kira-kira bagaimana sistem warisan matrilineal ini mempengaruhi peran gender di dalam keluarga? Nah, dalam sistem matrilineal itu kan berarti perempuan lebih dominan gitu. Jadi tuh mereka yang biasanya kayak bertanggung jawab dan memiliki hak buat mengelola dan kepemilikan harta warisan gitu. Oh, ini cukup menarik ya teman-teman, karena biasanya ini kan yang lebih dominan itu pasti laki-laki ya, dan yang biasanya ya yang memimpin itu lebih unggul laki-laki, tapi dari sistem matrilineal ini perempuan. Nah, oke, bagaimana dengan patrilineal? Nah, kalau sistem patrilineal ini berbeda. Di sini kita tahu ya kalau pemimpin keluarga itu biasanya umumnya seorang ayah laki-laki. Jadi kita lebih mempercayai kekuasaan sepenuhnya itu dari laki-laki. Dan biasanya itu laki-laki memegang peran utama dalam pengembangan dan warisan harta yang membuat peran mereka dalam struktur sosial. Kira-kira apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam sistem warisan matrilineal di Padang? Nah, salah satu tantangan besarnya tuh adalah perubahan sosial dan lingkungan yang kadang masih sulit diterima di masyarakat gitu. Jadi kan masih sangat tradisional gitu.
Dan selain itu juga masih ada perdebatan antara peran laki-laki dalam sistem yang didominasi oleh perempuan. Kalau tentang hari patrilineal ini biasanya meliputi konflik antara tradisi dan modernitas. Biasanya tuh salah satu masyarakat tuh nggak peduli atau nggak mau tuh mengikuti tradisi ini. Jadi biasanya tuh yang kayak gitu tuh model kayak gitu biasanya diserahin sama pemimpin adat. Sementara kalau di modernisasi ini biasanya diserahin sama pengadilan. Oh, berarti kalau berkonflik nggak terima seperti itu di dalam keluarga, diserahinnya kepada pengadilan atau ketua adat? Iya, Pemimpin pengadilan bisa. adat. Oh, kamu juga seperti itu. Oke. Kira-kira bagaimana masyarakat di Padang melihat sistem warisan matrilineal saat ini? Kalau dari masyarakat Padang sendiri sih ya pasti udah bisa menyesuaikan, apalagi sistem matrilineal itu kan udah sistem dari Padang dari sananya gitu loh. Jadi ada dorongan juga mempertahankan dari budaya-budaya dan bisa mengakomodasi ke perubahan. Bagaimana pandangan masyarakat di Batak dengan sistem warisan matrilineal saat ini? Masyarakat Batak masih banyak sih yang mempertahankan tradisi sistem patrilineal ini. Tapi ada juga sih dorongan untuk reformasi dan penyesuaian seiring dengan perubahan zaman yang semakin berkembang ya, semakin modern. Jadi kadang tuh kalau misalkan zaman kita makin berkembang. Jadi biasanya Jadi biasanya tradisi-tradisi yang peninggalan dari zaman dahulu biasanya merupakan. Jadi kita harus menyesuaikan diri ya, modernisasi ini. Ya, apa dampak dari sistem warisan matrilineal terhadap hubungan keluarga di Padang? Kalau dari sistem matrilineal sih ya pasti positif, berdampak positifnya kan jadi sistem ini bisa memperkuat ikatan keluarga dari ibu gitu. Jadi nanti bisa juga memberi perempuan peran penting juga dalam mengelola tata keluarga dan bisa memperkuat ikatan antara keluarga dari dulu ya guys. Tentu saja ya, sering memperkuat struktur kekuasaan laki-laki dalam keluarga yang dapat memperkuat hubungan antara anggota keluarga. Namun bisa juga sih terjadi ketegangan ya, karena adanya perbedaan pandangan, karena pandangan orang kan beda-beda ya, dan juga perbedaan pendapat. Itu aja sih yang kita lakukan. Bagaimana Batak menangani sengketa warisan? Kira-kira nih. Oke, sengketa warisan biasanya diselesaikan melalui mediasi adat atau pengadilan. Jadi kalau misalkan dengan mengembangkan aturan adat dan hukum modern ya, kita harus bisa ini nih seimbangin antara hukum modern dengan mediasi adat. Proses menyebabkan hubungan keluarga dan keputusan pengadilan. Jadi kalau misalkan suatu masyarakat yang bermasalah dengan ketidaknyamanannya lah terhadap tradisi itu, dia bisa dia bisa berkomunikasi dengan keputusan pemimpin adat. Kalau dari Padang sendiri sih hampir semua mediasi ada di Padang. Terus bisa dilakukan secara keluarga juga, apa namanya, bisa melakukan kesepakatan dan kesepakatan menghormati adat istiadat sambil mempertimbangkan pandangan modern. Nah, kira-kira bagaimana pandangan generasi muda di Batak tentang sistem patrilineal? Oke, generasi muda saat ini sih juga masih bertanya-tanya tentang beberapa aspek dari sistem patrilineal.
dengan beberapa di antaranya mendukung reformasi untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang menghasilkan progres, bukan regres. Kalau dalam sistem kalau generasi muda tentang sistem matrilineal itu lebih cenderung melihat sistem ini tuh yang perspektif mereka tuh lebih progresif dan juga sering kali mendukung penyesuaian untuk mencerminkan nilai sekarang mereka yang lebih muda. Nah, kira-kira apa harapan kalian berdua tentang sistem warisan di Batak dan di Selayar? Semoga saya berharap ya sistem ini tuh terus berkembang, terus menyimbangkan antara kelestarian tradisi dan bisa menyesuaikan hukum modern dan juga yang pasti ya bisa memastikan hak-hak perempuan itu tetap bisa terjaga gitu. Kalau harapan saya sendiri sih ya agar sistem ini dapat bermodernisasi di era yang modern ini tanpa menghilangkan budaya-budaya tradisionalnya. Jadi kita harus mempertimbangkan juga tuh yang lebih baik antara hak laki-laki dan hak perempuan. Oke, terima kasih untuk kalian berdua sudah menjelaskan sistem warisan matrilineal dan patrilineal. Nah, kalau dari aku sih kurang setuju ya, karena kan kalau aku ini asli dari Jakarta. Nah, kalau aku ini bisa dari kalau sistem warisan itu bisa dari secara orang tua sebenarnya, jadi bisa dari kedua garis tersebut, kayak bisa dari garis ayah dan garis ibu. Kalau kalian kan tidak bisa ya. Harus dari salah satu dari mereka. Jadi maksudnya kalau dari Jakarta itu lewat kedua orang tua, bukan dari salah satunya. Bisa dari dua. Bisa, mereka kawasannya bisa turun ke laki-laki atau perempuan. Iya bisa. Nah, jadi itu nggak sepenuhnya, jadi dibagi rata semuanya. Oh ya dibagi. Nah, oke, ini tuh disebutnya tuh kalau aku disebutnya itu parental ya. Oke, nah, jadi terima kasih untuk kalian berdua sudah datang ya. Oke, gimana teman-teman semua yang ada di rumah? Jadi sudah ketambah kan pasti ilmu pengetahuan tentang matrilineal dan patrilineal ini. Oke, jangan lupa tonton episode selanjutnya di The World of Custom. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah! Thank you.